Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifaldi, NIM 060161820256 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, kelas Indralaya. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar materi PJOK Sekolah Menengah Atas tentang pola atau formasi penyerangan 4-2-4 dalam permainan sepak bola. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan setelah menonton video kali ini, yang pertama, siswa mempunyai karakter yang disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan formasi atau pola penyerangan 4-2-4 dalam permainan sepak bola. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan atau menerapkan formasi pola penyerangan 4-2-4 dalam permainan sepak bola. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi kita kali ini. Sebelumnya, apakah rekan-rekan ada yang tahu pengertian sepak bola? Ya, menurut para ahli atau menurut Soeka Tamsi, sepak bola adalah permainan beregu yang diperlombakan masing-masing regu yang terdiri dari 11 orang pemain, termasuk penjaga gawang. Permainan sepak bola boleh dilakukan dengan seluruh anggota tubuh selain tangan, kecuali penjaga gawang yang dapat diperbolehkan menggunakan tangan. Nah, di dalam permainan sepak bola terdapat berbagai macam-macam bentuk formasi, yaitu ada yang memakai formasi 4-2-4, 4-4-2, 4-5-1, 4-4-1-1, 4-3-3, 4-3-2-1, dan masih banyak lagi. Pemilihan formasi tergantung seorang pelatih dalam merancang formasi yang akan diterapkan di dalam tim yang dilatihnya. Tetapi di video kali ini, kita akan lebih membahas formasi atau pola penyerangan 4-2-4 dalam permainan sepak bola. Formasi 4-2-4 mempunyai sejarah singkat, yaitu formasi 4-2-4 berasal dari kota Inggris dan merupakan formasi yang cukup populer pada eranya. Dalam permainan sepak bola, secara umum akan menggunakan formasi 4-2-4 ini. Bahkan di tahun 1958, formasi ini memperoleh penghormatan dari negara Brazil karena telah mengantarkan timnas Brazil menjuarai Piala Dunia. Saat itu, timnas Brazil diisi oleh nama-nama tenar seperti Pelé dan Garrincha. Nah, sekarang saya akan menjelaskan susunan pemain dalam formasi 4-2-4 ini. Di sini kita sudah memasuki contoh lapangan sepak bola. Formasi 4-2-4 ini menempatkan 4 back. Nih, 4 back nih. Nih. Player 5 ini ada back kanan, player 2 ini back kiri, dan player 3 dan 4 adalah back tengah atau center back. Setelah itu, di formasi 4-2-4 ini menempatkan 2 gelandang yang berdampingan secara diagonal. Nih, 2 gelandang nih. Ini gelandang nih. Nih. Gelandang tergantung porsi pelatih. Gelandang juga terdiri dari gelandang serang atau gelandang bertahan. Boleh gelandang player 7 atau player 6 yang ingin dijadikan gelandang serang. Dan memiliki 4 penyerang. Ini 4 penyerang nih. Player 10, player 8, player 11. Penyerang semua nih. Nih penyerang semua nih. Ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Ini ujung tombak. Sementara itu, 4 penyerang ini memiliki tugas untuk membongkar pertahanan lawan. 2 penyerang atau player 8 ini menyisir dari kedua sisi lapangan sebagai pemain sayap. Sama, mereka ini mempunyai tugas untuk
membongkar atau membangun. K. Kalau di sini kan lebih ke membongkar. Orang dua tengah ini, striker murni ini membongkar. Nah, yang dari sayap ini membangun. Mereka ini membangun. Mereka dua ini membangun serangan. Nah, saat menyerang, satu gelandang akan maju beserta didampingi bek kanan dan kiri. Nih, gelandang serang ini yang maju nih, membawa bola. Yang serang mengirim bola, PR 5, bek kanan bek kiri, kita maju. Tek, maju sampai sini. Gelandang serang cukupkan sampai sini saja. Gelandang serang sampai sini. Gelandang bertahan cukupkan sampai sini, tidak boleh melewati. Agar apa? Agar saat terjadi serangan balik, mereka gelandang bertahan ini, bek tengah, bek kanan, kiri sama-sama melindungi, atau mereka akan turun ke pos masing-masing, kembali ke pos masing-masing dan bekerja sama dengan para pemain yang tersisa. Berarti kan yang tersisa gelandang bertahan, 2 bek tengah dan bek kanan kiri yang sudah kembali ke posisi masing-masing. Agar apa? Agar membendung upaya lawan, biar tidak menjadi ancaman yang berbahaya. Nah, kita fokuskan menyerang ya sekarang. Ketika gelandang serang menggiring bola, player sayap harus meminta bola. Nih, meminta bola nih. Kita mengoper ke sayap kanan. Nah, di sini kita akan ada contoh back ya, back musuh. Ada 2 back. Nah, back nih. Oke. Ini 2 back nih ya. Nah, ketika wing kanan kita melakukan dribble bola, alangkah baiknya wing kanan ini harus mendribble masuk atau ke dalam, tidak menyisir atau keluar. Bertujuan agar memberikan ruang kosong ke bek kanan kita untuk memasuki daerah lawan. Ketika sudah mencapai tengah, otomatis kan bek kiri lawan mengikuti atau menjaga atau mengejar bek kanan kita, sayap kanan kita tadi. Nah, ketika sudah dikejar atau sudah memepet, oper ke gelandang serang kita di sini nomor 7. Nah, otomatis kan di sini mempunyai ruang yang kosong. Nih, kosong. Disinilah bek kanan kita untuk masuk ke pertahanan. Nah, ketika itu seorang gelandang serang harus jeli atau pintar dalam memanfaatkan ruang atau melihat sisi ruang yang kosong di pertahanan lawan. Ketika bola sudah dioper ke sini, otomatis kan bek musuh menutup ke sini. Nah, di sini kan otomatis player kita atau striker kita yang nomor player 9 ini memiliki ruang yang kosong. Menjadi bek kanan, sebelum musuh itu datang, haruslah crossing atau memberikan umpan datar atau direct ball. Bisa ke player 9 ini crossing, atau bisa ke gelandang serang. Karena gelandang serang sudah mengoper sini, dia harus naik ke sini. Nah, jadi kan ada 2 pemain nih kosong, 3 lah bahkan. Kalau ini lepas striker satunya dari musuh ini. Nah, ini bisa crossing ke sini atau direct ball namanya, umpan tarik ke player gelandang serang kita. Nah, ke sini atau ke crossing. Ketika sudah melakukan crossing atau direct ball, tinggal diselesaikan dengan striker, maupun itu serundulan yang crossing tadi. Kalau direct ball bisa langsung shooting dari daerah gelandang serang tadi, shooting
atau shooting dan bisa menciptakan gol, ataupun crossing tadi disundul dan bisa menciptakan gol. Nah, kira-kira seperti itu pola penyerangan dalam formasi 4-2-4 permainan sepak bola. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh video dari pola penyerangan ini. Yuk kita tonton dulu videonya ya teman-teman. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini mengenai pola penyerangan 4-2-4 dalam permainan sepak bola. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya memohon maaf jika ada kesalahan kata. Tetap semangat untuk terus belajar, tetap jaga kesehatan. Akhir dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.